Soal polemik nasab para Habib merupakan permasalahan yang sangat sensitif, sehingga kebanyakan dari orang lebih memilih untuk tidak ikut-ikutan di dalam permasalahan tersebut, termasuk para tokoh-tokoh politik. Tetapi tidak seperti beberapa tokoh politik yang pemberani dan memilih untuk menjadi bagian dari permasalahan nasab para Habib. Dan di antara tokoh politik yang pemberani ini adalah sebagai berikut. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap bangun tidur saya tutup pertentangan Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para Habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini, Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin, itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Dari video tersebut, Prof. Mahfud MD sebagai tokoh politik merasa terganggu dan tersinggung dengan adanya permasalahan nasab para Habib ini, sehingga Prof. Mahfud MD sangat mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi nasab para Habib tersebut. Karena menurut Prof. Mahfud MD sendiri, Habib itu mau keturunan Nabi atau bukan? Kalau salah harus dikoreksi. Tetapi yang lebih parahnya yaitu munculnya klaim-klaim sejarah seperti Indonesia ini ada karena Habib, para wali songo dihabibkan, bahkan pahlawan-pahlawan nasional juga dihabibkan seperti Imam Bonjol. Oleh mereka diklaim sebagai keturunan Nabi dari bin Sahab. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Dari video tersebut, tokoh politik dari Partai Nasdem juga ikut bersuara soal nasab para Habib. Irma Suryani mengatakan bahwa dirinya ikut bersuara karena adanya pengalihan dan klaim-klaim sejarah Indonesia yang menyesatkan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi. Dan Irma Suryani juga menegaskan bagi oknum-oknum yang mengaku keturunan Nabi, silahkan saja sepanjang tidak menyesatkan umat dan ditambah lagi menyesatkan sejarah Indonesia. Hal tersebut sudah masuk dalam perbuatan kriminal. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Dari video tersebut, Deddy Mulyadi merasa sangat miris dengan apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini.
Menurut Deddy Mulyadi, ada sekelompok orang pendatang dari negara lain yang secara sistematis ingin menghilangkan jati diri bangsa Indonesia dengan cara selalu membangga-banggakan leluhurnya mereka sendiri, sehingga membuat anak bangsa Indonesia lebih memilih membanggakan leluhur dari kelompok mereka daripada leluhurnya sendiri, sehingga membuat bangsa Indonesia merasa lebih rendah dari kelompok mereka. Senwadi, para habaib yang asli dan palsu. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Hantu Bibinian. Dari video tersebut, Isra Nur menyampaikan dalam sambutannya tersebut soal ada Habib asli dan ada Habib yang palsu. Dan yang asli adalah dirinya sendiri, yaitu hantu Bibinian. Dari keempat tokoh politik tersebut, menurut teman-teman mana yang lebih berani di dalam menyuarakan polemik nasab para Habib? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.